Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini Mbak Kodi akan melanjutkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertama Pendidikan Agama Islam kelas 5 mengenai mari belajar Al-Quran surah At-Tin, ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai surah At-Tin, ya, memahami, membaca dan menulis. Yang mana harapannya tujuan pembelajaran kali ini dengan memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik dan benar, ya. Kemarin kita sudah membaca, kemudian kita menulis. Kita lanjutkan mengenai memahami kandungan Quran surat At-Tin dengan baik dan benar, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca dan menulis surah At-Tin, ya, yang mana kalian sudah berlatih untuk membaca dan menulis surah At-Tin. Tapi sebelum itu, mari kita ulangi lagi untuk membaca surah At-Tin bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kemarin kalian juga sudah menuliskan lafaz dari surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kandungan surah At-Tin, ya. Jadi arti dari surah At-Tin. Kita akan memasuki dari ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Demikianlah mengenai
kandungan makna dari surah Atin. Di dalam arti atau makna dari surah kandungan Atin, yang mana surah Atin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran, yang mana surah Atin ini termasuk surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di Mekah, dan surah ini terdiri dari 8 ayat. Dan nama Atin ini diambil dari ayat yang pertama ya, wattini wazzaitun, yang artinya buah tin. Ya. Kemudian kandungan apa saja makna atau kandungan makna dari Quran surah Atin? Di dalam ayat pertama, 2 dan ketiga, ya, di situ Allah bersumpah ya, demi buah tin dan zaitun, ya, demi gunung Sinai dan demi negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Ya. Watini wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Ya, yang mana buah tin adalah buah yang enak, lembut dan bisa menjadi obat. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki kandungan minyak yang berlimpah, yang berlimpah. Kemudian demi gunung Sinai, yang mana gunung Sinai ini juga disebut dengan Jabal Musa atau gunung Nabi Musa, yang mana yang terletak di semenanjung Sinai, bagian Arab dan Mesir. Kemudian ada demi kota yang aman atau negeri yang aman, yaitu kota Mekah, yang mana kota yang aman adalah kota Mekah, yang mana kota ini disebut juga sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ini makna dari ayat 1, 2, dan 3. Dan kemudian di kandungan ayat 4 ya, sana dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya sebagai khalifah di muka bumi dalam sebaik-baiknya bentuk ya, yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ya, seperti hewan, tumbuhan ya, baik dari segi jasmani dan rohani. Selain itu, manusia dibekali dengan nafsu dan pikiran, yang mana manusia harus mampu menjaga keseimbangan ya yang dimilikinya agar supaya menjadi yang mulia ya. Jadi jangan terlalu bernafsu ya, nanti seperti hewan. Dan juga kita harus punya akal, yang mana kita dianugerahi, di mana kita bisa mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kemudian di dalam ayat 5 dan 6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ya, bahwasanya walaupun manusia ini makhluk yang terbaik ya, makhluk yang sempurna, tetapi mereka dapat turun derajatnya menjadi hina. Karena apa? Karena ketika pengetahuan ya, sikapnya, perilakunya ya, perbuatannya itu telah keluar atau melanggar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang mana seperti kita berbuat tercela ya, berbuat tercela, berbuat tidak baik ya, seperti mencuri, berbohong dan lain sebagainya seumur hidup kita. Tetapi ada orang-orang yang tidak pernah hina, yaitu adalah orang ya, atau mereka yang selalu beriman dan melaksanakan amal soleh atau kebajikan, amal baik selama hidupnya ya. Contohnya beribadah ya, selalu beribadah, selalu berbuat baik itu ya. Yang pertama itu selalu beribadah, yang kedua itu contoh kita bersedekah ya, yang ketiga itu contoh kita membantu orang, yang mana kita selalu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu beramal soleh atau berbuat baik seumur hidup kita. Kemudian di ayat ke-7 dan ke-8 Allah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti ada yang namanya hari pembalasan ya, hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik yang baik, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Maka manusia kita itu seharusnya tidak boleh meragukan apakah hari kiamat itu benar-benar ada, ataukah hari pembalasan itu apakah benar-benar ada. Karena itu apa? Sudah ketentuan Allah, yang mana Allah itu sudah menunjukkan buktinya ya. Contoh-contoh kiamat ya, atau contoh-contoh hari pembalasan. Contohnya kiamat kecil itu seperti
adanya bencana alam, adanya orang meninggal, itu termasuk kiamat kecil. Dan di dalam surah At-Tin ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hakim, yang paling adil terhadap siapa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengesampingkan, tidak akan memilah-milih ya apa saja yang dilakukan manusia. Baik dia melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti akan ada hukumannya, akan ada balasannya dari Allah, yang mana Allah itu yang maha hakim, yang maha memutuskan, yang maha adil. Inilah mengenai beberapa manfaat, inilah mengenai beberapa kandungan makna dari Quran surah At-Tin, yang mana harapannya dengan mempelajari makna kandungan Quran surah At-Tin ini kita dapat bersyukur ya, beriman, beribadah kepada Allah ya, berbuat kebajikan ya, beramal soleh seumur hidup kita yang kita terapkan di dalam sehari-hari kita, dan kita selalu mengimani bahwasanya hari kiamat ataupun hari pembalasan itu pasti terjadi. Itulah mengenai makna kandungan ya Quran surah At-Tin. Semoga kita dapat mempelajari, baik membaca ya, menulis, mengetahui maknanya, sehingga kita dapat bersyukur, beriman ya, berbuat baik, beramal soleh dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini mengenai kandungan Quran surah At-Tin. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pada lain waktu. Akhirul kalam, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.